Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, saya bertugas dari pendidikan guru penggerak mengenai mengambil keputusan dari kepala sekolah tentang kebijakan yang diambil dalam sekolah tersebut. Boleh Pak? Kita waktunya. Siap. Yang pertama Pak, sebelumnya bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, ini yang paling penting pada Ya. Alhamdulillah sehat. Balik lahir maupun batin. Ya, Pak, saya pengen wawancara mengenai terkait pengambilan keputusan yang Bapak ambil dalam kasus yang terjadi di sekolah. Bagaimana Pak, boleh Pak? Boleh. Sama. Kita juga sekolah yang secara umum sekolah akan memiliki problematika masing-masing yang berbeda-beda. Tentu saja kejelian, kepandaian dari seorang kepala sekolah sebagai seorang manajerial mampu mengatasi masalah-masalah dan termasuk di sekolah kami pun masalah tentu aja pasti ada. Terima kasih Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Haris selaku kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau bukan moral dalam kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak? Masalah yang kami hadapi, yang pernah kami hadapi dan sudah kami lakukan penyelesaiannya itu sekitar beberapa tahun yang lalu. Periode pertama saya dengan masalah kedisiplinan guru. Jadi berdasarkan analisa, musyawarah, manfaatnya, pendek manfaatnya, manfaatnya keberlangsungan pendidikan di Jadi itu maksudnya ke etika ya Bu? Oke, terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak mengenai kasus-kasus yang terjadi Pak? Tentu yang pertama adalah saya menganalisa ini satu algoritma yang kami terima, kemudian membuat langkah strategis, solusi-solusi yang harus dilaksanakan oleh A, B, C, dan seterusnya. Kira-kira rencana-rencana itu bisa diterapkan di sekolah ini, musyawarahkan kedua dari sekolah itu, dan target kapan masalah itu bisa tidak ada masalah sudah kita lihat, strategis, berdasarkan analisa tadi, dan membuat rencana kapan masalah itu tidak semua masalah bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Ada yang perlu dilakukan. Melihat efek nanti ketika solusi itu kalau dilaksanakan. Artinya sudah ada jangka panjang pilihnya gitu Jadi ya. kita harus ya Dampaknya juga biasa. Nah, dari hal-hal tersebut, langkah efektif yang Bapak ambil keputusannya seperti apa Pak? Langkah efektifnya gitu. lebih konkret kepada masalah yang Yang lebih yang lebih. pada saat itu kami mengalami masalah itu di masa periode pertama saya yang ketika yayasan memberikan amanah tanggung jawab sesuai saya itu saya sudah membuat mahasiswa matang
menghambat proses. Kemudian mencari dulu sebab sih, kenapa guru tidak disiplin dalam hal mengajar. Mereka disebut ternyata sebab dari masalah kenapa guru sering lama masuk di dalam guru. Ternyata guru berada di sekolah lain, banyak nyambang. Iya, Di iya. sekolah lain, terutama di SD, sehingga tentu saja tidak relevan dengan proses pembelajaran kita di SMP yang merupakan sistem pembelajaran. Cari dulu sebabnya apa, dan kita coba buat sebuah analisa solusi. Rumuskan dengan beberapa pemahaman, pemikiran di kami, saya, orang ini juga sebuah perencanaan. Satunya adalah memberikan penegasan kepada guru untuk fokus pada satu lembaga pendidikan, apakah dia di SMP atau di tempat yang lingkungan. Untuk kita berikan tawaran kepada mereka, jika bapak ibu memutuskan untuk mengajar di PBI, tentu kita memberikan feedback. Ya, biasa. Syukur alhamdulillah di kesempatan wawancara ini, selain saya menyelesaikan tugas sebagai pendidikan guru penggerak, saya juga mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Pak Haris gitu. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, kesempatan juga yang Bapak luangkan waktu untuk saya aturkan terima kasih. Mudah-mudahan saya selalu menambah lancar sudah segalanya semuanya selama-lamanya. Amin. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dalam penataan kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf Pak. Mohon maaf ya, sebesar-besarnya bukan maksud apa-apa. Ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Oke, terima kasih Bapak. Mohon izin saya sudah mengambil waktu Bapak. Sudah terlalu banyak waktunya saya ambil. Terima kasih. Mudah-mudahan kita nanti bisa berjumpa kembali ya Pak. Siap. Saya juga semoga sukses Pak Teddy. Program sekolah guru penggeraknya sampai tuntas mengerjakan semua tugas-tugas, dan sekolah yang Pak Teddy pimpin juga semakin maju. Amin. Itu saja. Sekian Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Bapak, alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Oh iya Bu, saya minta waktu untuk berbincang dan mewawancarai mengenai tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 11, yaitu dengan pengambilan keputusan yang dilaksanakan di sekolah itu mengenai masalah-masalah, mengenai kasus-kasus dilema etika atau bujuk pembohongan. Thank you very much. Thank you very Kami much. selaku dari pihak sekolah sangat welcome, terbuka dengan sangat bersenang hati menerima apalagi tentang calon guru penggerak, yaitu sangat positif bagi sekolah kami. Jadi kami persilahkan. Sebelum Ibu, terima kasih. Oke, langsung saja ya Bu ya. Oke, yang pertama Ibu, mengenai berbagai pengalaman Bu, saya ingin tahu bagaimana Ibu menangani situasi dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu. Adakah kasus-kasus yang berkenaan dengan dilema etika?
Di sekolah kami ada beberapa tanda yang bisa membantu kita mengenai dilema etika. Contohnya seperti adanya dua pilihan yang sama-sama menarik dan mengandung nilai kebaikan. Yang kedua, adanya rasa keraguan dan kebimbangan dalam memilih salah satu pilihan. Dan yang ketiga, adanya potensi konsekuensi negatif dari setiap pilihan. Dan yang terakhir, adanya rasa tidak nyaman atau perasaan bersalah saat memilih salah satu pilihan. Seperti itu. Ya, berarti itu kriteria mengenali kasusnya ya dari ibu ya. Ya. Nah, selanjutnya ibu mengenai apakah ada siswa yang berprestasi di sekolah ibu dalam lomba yang diadakan pada waktu yang bersamaan, misalnya ada KBM yang sedang berjalan, terus kemudian ada lomba gitu. Itu adakah yang seperti itu? Di sekolah kami ini kami memiliki tim khusus yang terdiri dari guru, staf, dan orang tua murid untuk membahas kasus dilema etika. Tim ini akan dikumpulkan informasinya sebanyak mungkin dari semua pihak terkait ya, yang terlibat. Yang kedua, stakeholdernya ya Bu ya? Iya. Stakeholder dan sivitas akademiknya. Iya, dengan cara khusus ya. Terus juga. Nah, itu bagaimana dulu Bu pengambilan keputusannya? Ada kasus-kasus seperti itu. Pengambilan kayak langkah-langkahnya. Iya, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya dengan cara mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dan kepentingan mereka. Yang kedua, kumpulkan semua informasi yang relevan ya. Yang terakhir, menganalisa setiap pilihan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sekolah dan prinsip-prinsip etikanya. Oh gitu ya. Jadi itu udah langkah-langkah yang sudah dilaksanakan ya Bu ya. Terus kemudian menurut Ibu apa yang paling efektif dalam pengambilan keputusan yang dalam kasus dilema etika yang di sekolah yang Ibu pimpin? Menurut saya yang paling efektif dengan mengambil keputusan itu dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dan mendengarkan pendapat-pendapat mereka yang seksama, terus mempertimbangkan nilai-nilai sekolah dan prinsip-prinsipnya, terus membuat keputusan yang adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak, serta menjelaskan alasan dibalik keputusan yang sudah menjadi finalnya tersebut. Oh, berarti ada beberapa langkah-langkah sebelum Ibu mengambil keputusan dengan banyak pertimbangan ya Bu ya. Iya. Baik jangka pendek maupun jangka panjangnya gitu ya. Jadi tidak bisa mengambil keputusan secara kasat mata. Oh iya, saya mentang-mentang sebagai kepala sekolah harus seperti ini menurut pendapat sendiri, tapi tidak seperti itu, harus mendengarkan dari beberapa sumbernya gitu kan. Terus juga harus ya dengan seadil-adilnya, tidak memihak kepada salah satunya. Seperti itu. Untuk kebaikan lembaga ya Ibu ya. Iya, seperti itu. Ya. Iya Bu, mengenai jadwal-jadwal, apakah ada ketika kasus A, B, C ini dijadwalkan gitu dalam pengambilan keputusannya? Apakah langsung ketika menemukan kasus A langsung mengambil keputusan atau ada jadwal-jadwalnya? Tidak, kita tidak bisa mengambil keputusan saat itu juga, karena segala sesuatu itu kita harus mempunyai pertimbangan dan harus dijadwalkan. Contoh kayak saat ini terjadi kasus etika A atau apa dalam masalah apa, kita tidak bisa langsung memutuskan saat ini juga. Jadi dijadwalkan ya saat kayak pertemuan-pertemuan dengan guru-guru dan yang lainnya. Semua Yang pihak-pihak yang terkait. ya Bu, mengambil keputusannya sebelum final gitu ya. Oke Ibu, terus kemudian apakah ada orang-orang atau faktor tertentu yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika tersebut Ibu? Ya, orang-orang yang terkait
dalam mengambil keputusan etika tersebut ya salah satunya guru, staf, warga sekolah, baik organisasi-organisasi yang sudah dibentuk oleh sekolah. Terus kemudian ini Bu, dari kasus-kasus yang sudah terus kemudian ini Bu, dari kasus-kasus yang sudah dilakukan di sekolah Ibu, apakah ada pelajaran utama atau hikmah utama yang didapatkan dari pengalaman Ibu sehingga dapat mengambil keputusan tersebut? Dari pengalaman saya belajar bahwa tidak ada solusi yang mudah dalam kasus dilema etika. Yang penting untuk selalu mempertimbangkan semua aspek dan konsekuensinya dari setiap pilihan. Penting dan juga penting untuk setiap tetap tenang dan objektif saat mengambil keputusan. Dan yang berikutnya adalah penting untuk belajar dari pengalaman dan terus meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Terima kasih Bu. Ini Bu, ada satu lagi Bu, pertanyaan saya itu Bu, mengenai ketika kita nih mengambil keputusan atau Ibu sudah mengambil keputusan, adakah refleksi dalam arti apakah keputusan yang saya ambil ini seperti apa, punya rasa yang seperti apa, ada tidak atau seperti itu pemimpin atau pemimpin atau pendidikan? Jelas ada ya, karena setiap keputusan yang diambil itu terkadang ketika kita sudah merumuskan dengan warga sekolah, terkadang ada di gesit nanti kecil, kok begini, kok begitu. Tapi refleksinya ya karena kan kita sebuah lembaga ya, segala sesuatu keputusan itu kita harus dirumuskan dari semua aspeknya. Iya, dari yang terkait. Jadi tidak boleh egois. Saya sebagai kepala sekolah harus mempunyai prinsip atau memutuskan sendiri, tidak bisa seperti itu. Paling kita hanya sebagai kepala sekolah merefleksi, ya udah kita kan belajar untuk selalu berjalan dengan namanya kita kerjasama, sama-sama kerja, komunikasinya seperti itu. Kolaborasi dengan stakeholder yang ada ya Bu ya. Oke, mohon Ibu, mohon sangat sudah menyempatkan waktunya dan sudah diberi kesempatan untuk mewawancara Ibu. Mudah-mudahan sekolah yang Ibu pimpin, stakeholder warga sekolahnya bisa diridhoi Allah menjadi sekolah yang terbaik. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak, dan terima kasih juga sudah mampir ke sekolah kami dan mau berbagi atau kita konsolidasi tentang lembaga kami kepada Bapak. Terima kasih Bu. Sekian. Sama-sama. Waalaikumsalam.